Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat ya. Insya Allah Bu Okta akan memberikan penjelasan kepada teman-teman terkait kemasan pada produk. Bu Okta akan memberikan pemaparan terkait kemasan dan label kemasan. Kemasan adalah salah satu unsur yang tidak dapat dipisahkan dari sebuah produk yang dijual atau diproduksi. Kemasan produk berfungsi sebagai keamanan produk. Kemasan produk dapat mengurangi resiko kerusakan terhadap produk saat proses distribusi maupun penyimpanan. Barang dimulai dari packing hingga pengiriman dan sampai pada konsumen. Setiap kemasan produk selalu didesain dengan mengutamakan keindahan dan keunikan. Ini adalah salah satu upaya untuk menarik konsumen agar tertarik terhadap produk yang dijual. Nah, teman-teman sekarang bisa melihat di sini terlihat banyak berbagai gambar yang berbeda dari bentuk, warna, desain, dan bahan yang digunakan untuk proses kemasan. Disinilah terlihat bagaimana cara konsumen tertarik dengan apa yang mereka beli. Dari setiap produk yang dijual memiliki bahan kemasan yang berbeda-beda. Ada yang terdiri dari bentuk kemasan logam, bentuk kemasan gelas atau kaca, kemasan plastik, kemasan kertas, dan kemasan alami. Kemasan bahan logam. Saat kemasan bahan logam ini biasanya digunakan karena dia lebih tahan terhadap kondisi ekstrim seperti sinar matahari, udara, atau uap air. Kekurangannya adalah harga bahan baku logam yang mahal, proses pengemasan yang rumit, dan jenis logam yang terkadang berbahaya untuk produk pangan. Teman-teman biasanya sering melihat kemasan bahan logam digunakan untuk susu, kemudian makanan yang tahan lama seperti ikan yang dikalengkan, dan minuman yang bersoda. Kemasan bahan gelas atau kaca. Bahan kaca lebih aman digunakan karena tidak bereaksi dengan bahan yang dikemas. Kemasan kaca juga dapat digunakan kembali setelah dibersihkan. Kaca sebagai packaging juga mudah pecah jika terkena benturan dan lebih berat dibandingkan bahan seperti logam atau kertas. Teman-teman bisa melihat barang atau produk apa saja yang menggunakan packaging bahan gelas atau kaca. Biasanya digunakan untuk selai, kemudian untuk sirup yang bentuknya cairan. Kemasan bahan plastik. Bahan plastik memiliki bahan yang ringan, relatif murah, dan proses pengemasan yang mudah. Namun, masa simpan kemasan plastik lebih singkat dibandingkan bahan lainnya. Kemasan plastik bersifat sekali pakai dan sekali dibuang, sulit untuk terurai. Walaupun berdampak buruk bagi lingkungan, plastik masih menjadi alternatif kemasan karena mudah didapat dengan budget yang murah. Teman-teman bisa melihat banyak produk yang menggunakan bahan plastik sebagai kemasan. Biasanya digunakan untuk snack ataupun makanan ringan lainnya. Bahan kertas, karton, atau kotak kemasan, kardus sering digunakan sebagai kemasan tersier, yaitu kemasan untuk didistribusi produk. Biasanya di balik kemasan kertas masih terdapat packaging lain yang membungkus produk secara langsung. Kekurangan dari jenis kemasan ini adalah mudah rusak, terutama jika terkena air. Tetapi dibandingkan plastik, kertas lebih ramah lingkungan, mudah didesain, dan biasanya kemasan bahan kertas digunakan untuk packaging roti ataupun makanan-makanan yang nantinya ditumpuk dan disatukan dalam satu karton ataupun kardus yang nantinya akan dikirim ke konsumen.
Kemasan bahan alami. Kemasan yang terbuat dari bahan alami biasanya tidak mengandung bahan kimia berbahaya, serta mudah untuk terurai atau didaur ulang. Contoh kemasan alami adalah kemasan dari kayu, anyaman bambu, dan daun, baik yang segar maupun yang dikeringkan. Teman-teman bisa melihat biasanya kemasan ini digunakan untuk membungkus makanan-makanan tradisional seperti lontong, lemper, ataupun makanan-makanan lain yang digunakan atau dikonsumsi saat hari itu juga. Kalian sudah mengenal jenis-jenis bahan pada kemasan. Setelah teman-teman mengetahui, Wokta akan menjelaskan tentang label kemasan. Label kemasan biasanya berada pada bagian depan atau penutup pada kemasan. Label adalah selembar kertas, film plastik, kain, logam, atau bahan lain yang ditempelkan pada wadah atau produk. Yang di atasnya tertulis atau dicetak informasi atau simbol tentang produk atau barang. Label pada kemasan biasanya berisi informasi berupa nama atau merek produk, bahan baku, bahan tambahan komposisi, informasi gizi, tanggal kadaluarsa, isi produk, dan keterangan legalitas. Biasanya dia tercantum berada di depan ataupun di belakang bagian produk tersebut. Nah, kalian sekarang sudah tahu beberapa bahan kemasan. Dan kalian juga harus memperhatikan kemasan makanan dan membaca label makanan itu dengan teliti. Saat membaca label makanan kemasan sangat disarankan agar kita dapat memperoleh manfaat yang optimal bagi kesehatan dan menghindari serta mengurangi resiko bahaya yang mungkin terjadi saat kita mengkonsumsi makanan tersebut. Karena apabila kalian mempunyai penyakit, itu akan berbahaya untuk tubuh kalian. Nah, yang perlu diperhatikan saat membaca label makanan, teman-teman harus melihat bagian secara teliti. Biasanya pada label kemasan terdiri nama produk berada di depan. Kemudian ada kode halal yang diberikan oleh Majelis Ulama Indonesia. Kode halal berfungsi untuk mengetahui apakah makanan atau minuman yang kita konsumsi baik untuk tubuh kita. Kemudian teman-teman lihat daftar bahan yang digunakan untuk membuat produksi tersebut. Dan pastikan keterangan kadaluarsa pada tanggal yang berada di bagian label tersebut. Pada label juga terdapat nama, alamat, atau produsen saat mereka mengolah produksi tersebut. Dan pastikan juga ada nilai gizi yang dapat bermanfaat untuk teman-teman ketahui konsumsi dari bahan-bahan tersebut untuk tubuh kita. Nah, teman-teman semuanya sudah tahu ya apa itu kemasan dan label kemasan. Teman-teman tadi sudah mendengarkan penjelasan terkait kemasan dan mengamati label pada bagian kemasan produksi. Teman-teman bisa ya mencermati dan mengobservasi kemasan-kemasan yang teman-teman miliki di rumah. Teman-teman mendapatkan tugas mencari 4 produk, temukan nama produknya, terus kemudian tanggal kadaluarsa, komposisi, kemudian informasi terkait nilai gizi, izin edar, berat, dan pastikan setiap teman-teman kemasan tersebut memiliki logo halal di bagian produk tersebut. Sekian dari Bu Okta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.